Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan rancangan faktorial, yang mana minggu yang lalu saya sudah menjelaskan rancangan satu faktor. Kalau yang faktorial ini yaitu rancangan dari beberapa faktor. Nah, rancangan faktorial merupakan suatu perancangan percobaan di mana pelakuannya dibentuk oleh kombinasi taraf-taraf dari berbagai faktor. Di sini ada diagram, yaitu di sini ada perlakuan. Ya, perlakuan ini tersusun dari beberapa faktor. Ada faktor yang pertama, ada faktor yang kedua, sampai dengan faktor lebih dari satu faktor. Nah, struktur perlakuan ini ada yang bersifat bersilang, ada yang bersifat tersarang. Kalau bersifat bersilang ini adalah menentukan faktor atau penyusun perlakuan saling bebas satu sama lain, sedangkan tersarang merupakan taraf-taraf dari suatu faktor yang berbeda untuk setiap taraf faktor yang lain. Nah, sifat perlakuan di sini ada 3 jenis, yaitu berdasarkan perlakuan tetap atau fix, yang mana seluruh faktor penyusunnya perlakuan bersifat tetap, di mana taraf-taraf atau level-level faktor ditentukan secara subjektif oleh peneliti. Sedangkan perlakuan secara acak atau random, ini seluruh faktor penyusun perlakuan ini bersifat acak, di mana taraf-taraf faktornya merupakan sampel acak dari populasi taraf-taraf faktor yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu perlakuan campuran atau mix, yaitu faktor penyusun perlakuan ada yang bersifat acak dan ada yang bersifat tetap. Nah, ini ada jenis-jenis rancangan percobaan, yang mana ini bisa dikembangkan menjadi beberapa rancangan lain seperti faktorial, kemudian split plot, sama strip plot atau split block. Nah, ini merupakan jenis-jenis rancangan berdasarkan perkembangan dari suatu percobaan. Nah, rancangan faktorial design ini merupakan rancangan percobaan yang berupa faktorial, yang mana faktor merupakan sejenis perlakuan, di mana di dalam suatu rancangan faktorial setiap faktor mempunyai beberapa perlakuan. Biasanya faktorial ini berupa taraf maupun level, yang mana level ini mengacu pada beberapa perlakuan dalam suatu faktor. Sehingga rancangan faktorial merupakan rancangan yang perlakuan yang terdiri dari suatu kombinasi taraf maupun level dari beberapa faktor. Sedangkan rancangan ini biasanya bersifat exploratory atau explorer, atau penelitian yang mengeksplor suatu perlakuan atau bahan. Nah, rancangan faktor ini bersifat exploratory adalah penelitian di mana pengetahuannya mengenal suatu taraf yang maksimal. Setiap faktor ada masing sangat minim atau bahkan dari faktor yang sangat penting yang kita ujikan. Selain itu, dalam suatu percobaan faktorial ini dapat diketahui ada tidaknya suatu interaksi antar faktor. Misalnya ada faktor 2x2, yang artinya bahwa faktor percobaan ini terdapat 2 faktor masing-masing dengan 2 taraf atau 2 level. Dalam percobaan di atas terdapat 4 perlakuan. Nah, desain faktorial secara keseluruhan ini bisa dilihat bahwa Y ini sebagai respon yang kita amati, sedangkan yang lainnya berupa rata-rataan, kemudian efek dari faktor A dan B. Sedangkan A dan B merupakan interaksi antar faktor A dan faktor B. Nah, jenis grafik interaksi ini ada beberapa jenis pada sampel 1, yaitu sampel 1 ini. Ini adalah faktor interaksi yang mana tidak saling bersinggungan antar faktor, tetapi pada contoh yang kedua ini saling bersinggungan. Nah, bentuk-bentuk respon 2 independen variabel contoh yang keempat ini merupakan tidak terjadi suatu interaksi atau interaksinya secara linear. Sedangkan untuk perlakuan selain
contoh yang 4 ini merupakan terjadi suatu interaksi, sedangkan yang ini tidak terjadi suatu interaksi. Nah, cara menjelaskan faktorial ini saya akan menjelaskan yang pertama itu yaitu rancangan acak lengkap faktorial, yang mana rancangan acak lengkap kemarin sudah saya jelaskan bahwa penelitian rancangan acak lengkap ini biasanya kondisi lingkungannya itu adalah homogen, sehingga di sini faktornya pun akan sedikit homogen juga. Nah, salah satunya rancangan acak lengkap ini mempunyai dua faktor atau lebih, dapat diaplikasikan secara langsung terhadap unit-unit yang relatif seragam. Yang seragam maksudnya homogen atau dengan lingkungan yang sama. Nah, ini ada tabel ANOVA. Ini biasanya di ANOVA akan muncul seperti ini, sedangkan yang di sampingnya ada jumlah kuadrat, derajat bebas, kuadrat tengah. Ini merupakan perhitungan secara manual, akan tapi kita akan menghitung secara otomatis yaitu menggunakan SPSS. Dan ini wajib diketahui tabel ANOVA, yang mana sumber keragaman ini terdiri dari perlakuan. Ini perlakuan ada dua faktor A sama faktor B. Kemudian A dan B ini adalah interaksi antara faktor A sama faktor B. Sedangkan galat ini adalah error. Nah, ini ada contoh rancangan acak lengkap faktorial. Ada pengaruh vitamin E yaitu A, yang mana vitamin E ini terdapat 3 perlakuan. Yaitu 0 ppn, 100 ppm, kemudian ada 200 ppn. Kemudian yang kedua yaitu daya simpan, yaitu 2 hari, 4 hari, dan 6 hari. Ada sekitar 4 perlakuan daya simpan. Yang kita uji adalah kandungan bahan organik susu kambing. Nah, bagaimana kita menganalisanya? Nah, kita harus menginput terlebih dahulu data ini ke dalam Excel. Nah, ini merupakan data Excel yang sudah kita tabulasi. Nah, di PowerPoint tadi. Nah, tugas kita yaitu memasukkan data ini ke SPSS dengan jalan manual bisa. Nah, terlebih dahulu di sini saya jelaskan lagi bahwa di sini ada vitamin E dengan 3 perlakuan yaitu 0 ppm, 100 ppm, kemudian ada 200 ppm. Sedangkan penyimpanannya ada 2 hari, ada 4 hari, sama 6 hari. Sehingga di sini ada vitamin E ada 3 perlakuan, sedangkan daya simpan atau penyimpanan itu ada 3 perlakuan juga. Nah, ulangannya ada berapa? Jadi setiap perlakuan ini terdiri dari 4 ulangan, yaitu ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3, sama ulangan 4. Nah, bagaimana caranya kita memasukkan di SPSS? Salah satunya kita harus menginput dulu keterangan vitamin E sama penyimpanan. Kita buka dulu SPSS-nya dengan tampilan seperti ini. Nah, tuh kita yaitu kita klik variable view. Ingat ya, variable view ini untuk membuat suatu tabulasi gitu. Kita nanti mentabulasinya di data, tapi variable view ini adalah penjelasan dari beberapa data yang kita tulis di sini. Di sini misalnya vitamin E, kita tulis di sini vitamin E. Kita tulis di sini vitamin E. Vitamin E garis bawah begini. Jadi kalau di sini tidak bisa kita ketik misalnya vitamin E spasi E ini, maka tidak akan muncul, akan error, sehingga harus kita kasih logo seperti ini. Jadi tidak bisa di sini kita tulis spasi. Kemudian di value-nya di sini kita ketik di sini perlakuan yang pertama. Kita cek di sini. Perlakuan pertama adalah ini 0 ppm. Perlakuan pertama adalah 0 ppm. Jadi perlakuan pertama ini adalah 0 ppm. Oke, perlakuan kedua adalah 100 ppm. Sedangkan perlakuan 3 adalah 200 ppm. Oke, kita add, kemudian oke. Nah, ini tugas yang pertama, ini 0, 100, 200 ppm. Nah, sekarang adalah penyimpanan. Jadi penyimpanan juga ada 3,
2 hari, 4 hari, 6 hari. Ya, kita tulis di sini adalah penyimpanan. Penyimpanan di sini ada 2 hari. Kita klik yang pertama itu adalah 2 hari. Yang kedua itu adalah 4 hari. Yang ketiga adalah 6 hari. Oke, kemudian kita ketik. Oke. Nah, sedangkan di sini ulangannya ada berapa? Di sini ulangannya ada 1, 2, 3, 4. Ulangannya ada 4. Oke, kita ketik di sini ulangan. Oke, kalau ulangan tidak perlu dikasih variable view. Jadi nah, yang kita analisa di sini di presentasi itu sini ini adalah bahan organik. Contohnya ini aja bahan organik. Misalnya sini ketik bahan garis bawah organik. Seperti ini. Oke. Setelah ini kita input, kita klik data view. Gitu ya, data view kita klik data view, kemudian akan muncul seperti ini. Ini kita rapikan. Nah, tugas yang pertama kita input adalah yang bahan organik dulu. Yang di sini ini yang harus kita masukkan ke bawah sini dulu. Kita copy, kemudian kita masukkan di sini. Klik kanan, kemudian kita paste. Seperti ini. Nah, di sini ada 2 nol-nolnya, ada 2 desimal. Padahal di Excel sini ini tidak ada nolnya, jadi pembulatan, sehingga ini kita rubah 0 desimal. Desimalnya adalah 0. Kita klik di sini 2, kita klik variable view, kemudian kita klik 0. Ini data di variable, sehingga akan muncul di data view nanti akan sama seperti yang tadi. Nah, kemudian ini juga sama, kita copy ke bawah dulu. Kita copy. Kita masukkan di sini. Bawah. Ini juga sama, ini kita copy. Nah, setelah itu ini ulangannya adalah di sini ulangannya ulangan 1 2 3 4. Ini 1 2 3 4, sehingga ini kita ketik aja ulangan 1 2 3 4. 1 2 3 4. Ini desimalnya juga 2, sehingga kita rubah desimalnya ulangan ini adalah 0. Oke, setelah itu ini kita copy karena ini ulangannya sama. Kita copy. Nah, setelah ini kita lihat penyimpanan. Jadi penyimpanan ini adalah penyimpanan 2 hari. 2 hari ini perlakuan yang pertama. Berarti ini kita masukkan di sini 1 semua. Ini tinggal kita copy, ini perlakuan pertama. Kita blok ke sini. Kemudian kita klik kanan, kita paste 1. Nah, kemarin banyak yang bertanya, ini 2 hari ini nggak muncul. Kalian tinggal klik ini seperti ini. Ini nanti akan muncul sendiri. Klik yang A1, ini nanti akan muncul sendiri. Nah, kita sesuaikan seperti ini. Sedangkan vitamin E ini, sekarang kita ke vitamin E. Vitamin E ini adalah ini pelakuan ada 1, ada 4 ulangan, 2, 4 ulangan juga, 3, 4 ulangan, sehingga nulisnya di sini ini pelakuan 1, ini ada 4. Pelakuan 1 di sini ada 4, 1 2 3 4. Pelakuan 1. Kemudian ini ada pelakuan 2, ada 4 juga. Sisanya adalah sama. Pelakuan 3. Kita klik di sini untuk benar enggaknya. Nanti akan datanya seperti ini. 0 ppn, 100 ppn, 200 ppn. Kita kembalikan lagi ke sini. Nah, caranya juga sama. Caranya yang ini juga kita copy dulu sama seperti tadi. Kita copy, ditaruh di bawah sini. Ini 4 ulangan. Ini penyimpanan yang kedua. Ini penyimpanan kedua 4 hari. Kita klik di sini 4 hari. Copy, ini 4 hari. Kita cek 4 hari. Kemudian yang sampingnya ini adalah vitamin E 0 ppm. Berarti ini perlakuan 1 ini. Kita copy ke sini. Nanti akan seperti ini.
Kemudian yang bawahnya juga sama, jadinya sama. Ini kita masukkan lagi satu persatu. Ini adalah perlakuan yang kedua, sama kayak yang seperti tadi. Ini adalah vitamin E nya perlakuan yang kedua. Oke, kemudian ini kita copy lagi. Sama. Ini yang ketiga. Ini yang kedua. Dan ini yang ketiga. Yang pertama ini yang ketiga. Ini selesai tabulasinya dari sini. Nah, sekarang semuanya kita copy biar cepet. Ini kita blok ke bawah. Kita copy. Blok ke bawah kita copy. Ini tinggal klik kanan, paste, semuanya sama. Ini juga kita copy. Dari sini. Nolnya sama. Seperti ini. Kemudian ini hari yang ke-6. Berarti ke-6 perlakuan ketiga, ini tinggal copy sini aja nggak apa-apa. Ketiga semuanya ke sini. Oke. Kemudian vitamin E nya sama seperti tadi, ini kita bikin copy. Nah, kita seperti ini. Nah, inilah cara tabulasi dari Excel rancangan acak lengkap faktorial. Memang agak sedikit ribet, tapi cara inputnya seperti itu. Nah, caranya kita menganalisa, ini adalah caranya kita menganalisa di sini. Ini adalah kita klik di sini analyze, kemudian klik di sini general linear model, kemudian ada univariate. Jadi saya ulang, analyze, general linear model, univariate. Akan muncul tabel seperti ini, yang mana bahan organik ini yang kita cari, ini masuk dependent atau responnya. Kemudian fake faktornya ini adalah vitamin E sama penyimpanan, karena ini yang kita interaksikan. Ulangan tidak masuk. Kemudian kita klik model, kita klik bottomnya. Kemudian ini yang perlu wajib tahu, kita klik bottom. Ini kita pindah main effect, kita pindah semuanya ke sini. Nah, ada tambahan di tabel ini, di custom ini kita klik interaksi sini karena kita mencari interaksi. Kemudian kita tekan kontrol dua-duanya seperti ini. Keduanya harus kita blok. Kemudian kita pilih interaksi, kemudian kita pindah. Sehingga nanti ini akan bersandingan penyimpanan dan vitamin E. Oke. Ini saya ulang. Kita klik model, button atau custom. Ini kita rubah jadi main effect, kemudian ini kita pindahkan. Selanjutnya, untuk mencari interaksi, karena faktorial adalah tujuannya untuk mencari interaksi, maka interaksi kita klik di sini. Kemudian ini kita kontrol, kita klik kontrol, kemudian kita klik, kita pindahkan. Kemudian kita continue. Ini sudah selesai. Yaitu sekarang adalah plotnya. Ini kita kali plot. Misalnya vitamin E di atas atau penyimpanan di bawah, kita add. Atau ini kebalikannya, bisa seperti ini kebalikannya, mau line mau bar dipersilakan, atau include barnya, standar errornya. Oke, kemudian kita klik continue. Nah, selanjutnya kita klik OK. Oke, ini masih running karena datanya sedikit banyak. Nah, ini hasil output dari faktorial. Ini adalah between subject factor. Between subject factor ini vitamin E terdiri dari 3 perlakuan, yaitu 0 ppm, 100 ppm, 200 ppm. Dan ini adalah jumlah datanya. Jadi jumlah datanya ada sekitar 12.
Sedangkan penyimpanan ini pelakuan 1, 2, 3 ini 2 hari, 4 hari, 6 hari, ini sama, ini ada 12. Nah, di sini ini adalah yang wajib kita ketahui, ini yang ANOVA-nya. Nah, di vitamin E ini, di vitamin E ini saya copy di Word. Nah, di vitamin E ini vitamin E ini ternyata sangat nyata. Sedangkan penyimpanan juga sangat nyata. Ini nyata, sangat nyata. Nah, ini ada suatu interaksi antar vitamin E dan penyimpanan. Kita copy dulu. Sedangkan yang di bawah ini adalah grafik plot interaksi. Jadi ini terdapat interaksi ya antar perlakuan. Salah satunya di sini setiap 100 ppm ini terjadi suatu interaksi. Ini ada error, ini adalah tandanya error. Oke, kita copy dulu yang ANOVA karena kita menjelaskannya di sini. Oke, kita akan ke sini. Nah, di ANOVA ini kita harus bisa menjelaskan bahwa ini yang kita jelaskan adalah yang interaksi, karena interaksinya di sini adalah saat nyata. Jadi signya ini lebih kurang dari 0,05 yang menandakan bahwa 0,0 yaitu di sini kita bahas yang interaksi saja. Kalau sudah terjadi interaksi berarti 0,019 kurang dari 0,05 seperti itu. Sehingga interaksi antara vitamin E dan penyimpanan berpengaruh, ini sangat nyata. Ini sangat nyata ya. Ini nyata, bukan sangat nyata, nyata. Berpengaruh nyata terhadap bahan organik. Nah, kemudian ini kalau signifikan, ini bisa kita copy di sini grafiknya, masukkan ke bawah. Oke, ini grafiknya. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa bahan organik ternyata pada didapatkan yang paling tinggi itu adalah berdasarkan grafik di atas. Ini kan berarti perlakuan vitamin E 100 ppm ini lebih pada, berarti ini 2 hari ya, ini yang 2 hari, ini berarti pada penyimpanan ini 2 hari, garis ini hijau, ini keterangan 2 hari, pada penyimpanan 2 hari didapatkan bahan organik yang sangat tinggi dibandingkan dengan yang lain. Oke, vitamin E. Nah, sedangkan yang paling rendah, yang paling rendah pada penyimpanan, ini yang paling rendah
ini paling rendah 100 ppm paling rendah dengan penyimpanan sekitar 6 hari. Jadi ini 6 hari dengan penyimpanan sekitar 6 hari. Ini bisa dijelaskan semua. Kalau saya biasanya menjelaskan yang tertinggi sama yang terendah, biasanya sudah cukup. Nah, selanjutnya dari SPSS ini kita lihat seberapa besarnya pengaruh ini, maka harus kita uji lanjut. Nah, salah satunya uji lanjutnya nanti akan saya jelaskan pada saat praktikum, karena akan lebih terperinci lagi. Tetapi dari sini kita sudah bisa melihat bahwa ternyata vitamin E dan penyimpanan ternyata berpengaruh nyata terhadap kandungan bahan organik. Nah, ini cara menganalisa rancangan acak lengkap faktorial. Oke, terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.